ketika itu berupaya untuk membantu seorang anak yang bernama Haikal di bawah reruntuhan dan sempat berkomunikasi menanyakan bagian mana yang dirasakan sakit, bahkan juga mengajak berselawat. Dan video inilah yang menjadi viral dalam media sosial kita. Kami sudah tersambung melalui telepon Pak Abdul Aziz. Apa kabar Pak Abdul Aziz malam hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Pak Abdul Aziz, kami berikan apresiasi Pak ya. Terima kasih banyak atas upaya yang sudah Bapak lakukan untuk menyelamatkan salah satunya adik Haikal yang menjadi korban reruntuhan di Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu, Pak. Siap, terima kasih kembali. Baik. Bisa Bapak ceritakan apa yang Pak Aziz rasakan ketika pertama kali masuk ke dalam reruntuhan itu, Pak? Pertama kali masuk sangat sedih sekali, Pak. Ya. Perasaan sangat sedih sekali mengingat di situ masih ada beberapa korban yang masih selamat. Dan mohon maaf, di depan saya itu juga ada beberapa korban yang sudah meninggal, Pak. Oke, baik Pak. Itu Bapak masuknya berapa jauh dari tempat Bapak berada atau tim berada itu, Pak? Kalau dari titik jalur evakuasi kita, ya, lebih 3 atau 4 meter, Pak. 3 atau 4 meter, dan sebesar apa itu Pak lubangnya itu yang bisa Bapak masuk ke dalam? Dengan ketinggian kurang lebih 30 cm, saya masuk merayap dan kepala posisi miring, Bapak. Merayap dengan kepala miring, begitu Pak ya? Betul, jadi wajah saya tidak bisa fokus ke depan, ingat saya masih bisa kalau dengan kepala miring, Bapak. Oh, jadi kalau menghadap ke depan tidak cukup karena itu 30 cm ya Pak ya, tingginya ya? Sepanjang 4 meter itu memang 30 cm Pak, lubang itu tingginya? Dari awal masuk itu ketinggiannya kurang lebih 50 cm, 50 cm. ke dalam. Oh, berapa orang itu Pak Aziz, sendiri atau ada teman lainnya? Ada teman saya dari tim DPKP, Mas Nil, dibarengi oleh saya. Oh, tapi berdua dari DPKP ya Pak ya ini ya, yang masuk ke dalam ya? DPKP, namun kita tetap berada dalam pengawasan tim Basarnas, Pak. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Bapak merayap sampai bertemu dengan adik Haikal itu, Pak? Saya masuk itu kurang lebih 2 menit atau 3 menit dan berteriak, Assalamualaikum, apa ada yang masih hidup. Dari situ titik terdekat suara Haikal ini, ya, Pak. Oke. Dan titik terdekat artinya sangat dekat dan Bapak bisa melihat? Saya tidak bisa melihat karena di depan saya ini ada jenazah yang ada korban yang meninggal dunia. Oke. Di Haikal ini ada baliknya, Bapak. Di baliknya. Kira-kira berapa jauh dari titik Bapak dengan titik adik Haikal itu, Pak? Saya dari jenazah itu 1,5 meter, Pak. 1,5 meter dengan jenazah. Oh, berarti sekitar 2 meter begitu ya Pak ya di situ ya? Ya, betul. Iya. Itu sudah hari keberapa, Pak? Itu hari Senin kurang lebih pukul 6 atau setengah 7-an. Oh, berarti besoknya Pak ya? Pagi ya? Oh, bukan, hari Senin, kan kejadiannya Senin sore. Senin sore saya main jam 6 maghrib itu, jam 6 maghrib atau setengah 7. Oh, sekitar 3 jam dari peristiwa ambruknya begitu ya Pak? Betul, Pak. Iya. Nah, setelah Bapak mendengar suara dari adik Haikal tadi, kemudian apa yang Bapak lakukan atau Bapak langsung terpikir untuk memberikan atau menenangkan kondisi yang bersangkutan ini, Pak? Pertama saya menenangkan terlebih dahulu agar Haikal ini tidak drop psikisnya, biar merasa tenang, nyaman, karena di situ sangat chaos sekali, Pak ya. Pasti si Haikal ini perasaannya hancur sekali, karena ada teriak-teriak. Pasti si Haikal ini histeris, Pak. Iya. Seperti apa? Mungkin Bapak bisa ingat kembali kalimat-kalimat yang bisa memberikan rasa tenang kepada adik Haikal yang ketika itu mungkin dalam kondisi takut, kondisi panik, kondisi sakit di situ, Pak.
Di situ saya menenangkan, sabar nak ya, sabar, kita berdoa yuk, kita sholawat, yuk. Kamu apanya yang sakit, terus saya kenalin, saya Aziz dari tim rescue Surabaya, kamu yang sabar ya, saya akan menolong kamu. Gitu. Oke. Ya Pak. Ya. Ada 2 orang di situ Pak ya, yang sempat berkomunikasi dengan Bapak atau Haikal sendiri? Ada Pak 2 orang, satunya Yusuf ini. Yusuf ya. Iya. Yusuf posisinya di mana ketika itu Pak? Yusuf ini agak jauh Pak, kurang lebih antara 8 atau 10 meter dari titik saya. Oh, Yusuf jadi lebih jauh lagi. Tapi Bapak sempat atau bisa berkomunikasi, bisa mendengar apa yang disampaikan Yusuf juga? Bisa Pak, saya menggali informasi dari Yusuf, nama kamu siapa? Dia mengenalkan diri, saya Yusuf Pak, asal mana Yusuf? Malang. Terus kamu apanya yang sakit, apa yang kita nggak dapat, cuma nggak bisa gerak dari perut sampai kaki. Tanyakan lagi, kamu ada berapa orang di sana? Kalau saya di sini sendiri Pak, di balik reruntuhan ini ada 5 suara Pak, 5 orang, tapi yang bersuara tinggal 3 orang Bapak. Itu yang disampaikan Yusuf itu Pak. Terus di sampingnya ada lubang Pak, ada lubang kecil Pak. Saya melihat cahaya dari lubang ini. Oke. Untuk oksigen bisa untuk bernafas Pak dalam kondisi seperti itu? Untuk oksigen sangat tipis sekali Bapak ya. Iya. Saya aja masuk itu karena kesulitan nafas Bapak. Oke. Baik, Pak Aziz, adakah ucapan dari Yusuf ataupun Haikal yang benar-benar menyentuh hati Bapak ketika itu Pak? Kalau si Haikal ini yang katanya kan yang bikin sampai sekarang terenyuh ini, kami yang sakit katanya sakit semua. Saya sangat paham sekali, di situ pasti rasanya ya sakit semua. Terus si Yusuf ini yang bikin saya terharu ini, setelah kita tolong, kita koreng, dia masih sempat-sempatnya mengucapkan matur suwun di Pak gitu. Oke. Berapa lama itu Pak prosesnya sampai berhasil menyelamatkan keduanya ini? Kalau si Yusuf, kita mulai dari pukul 22.00 jam 10 malam. 10 malam, oke. 10 malam, Yusuf berhasil dievakuasi kurang lebih pukul 2 pagi, Selasa 2 pagi. 2 pagi. Untuk Haikal? Untuk Haikal ini hari Rabu pukul 2 siang. Itu yang mengeluarkan Haikal dari tim GSG yang kolaborasi dengan seluruh relawan yang ada di sana, seluruh petugas yang ada di sana. Apakah kondisi tempat Haikal berada lebih sulit untuk dilakukan evakuasi, Pak? Betul Bapak, si Haikal ini sangat sulit sekali mengingat di sampingnya ada jenazah dan jenazah ini menopang reruntuhan yang sehingga menyelamatkan Haikal. Iya, baik. Pak Aziz, saya tuh ingin tahu ketika Bapak berada di dalam, kemudian berkomunikasi, menenangkan keduanya, bahkan mengajak bersalawat, salah satu cara yang diyakini untuk dapat memberikan ketenangan mereka sambil proses evakuasi nanti dilakukan. Kapan Pak Aziz sadar bahwa atau khawatir emosi akan mengambil alih Pak dalam kondisi seperti itu? Dan apa yang Bapak lakukan untuk tetap tenang juga, tidak terpengaruh dengan emosi yang mungkin akan mengganggu ketenangan Bapak, bahkan juga 2 anak yang sedang berharap diselamatkan pada saat itu Pak? Sebetulnya terus terang Pak, saya dan teman saya Mas ini rasanya nangis di dalam lokasi ini, nangis. Namun kita tetap berusaha semaksimal mungkin agar kesedihan kita ini tidak diketahui oleh Haikal Pak, oleh Haikal dan Yusuf atau orang yang masih hidup. Jika kita kelihatan sedih di mata mereka, mereka akan juga sedih dan makin histeris. Maka kita tetap tenang, sabar, kita berusaha semaksimal mungkin. Itu yang saya maksudkan, kan sulit itu ya Pak Aziz ya? Iya betul Pak. Iya. Saya tahu
prosesnya si Haikal ini lama, maka dari itu saya masuk di tempat Haikal ini empat kali masuk, tapi mohon maaf saya tidak bisa menjangkau si Haikal. Saya hanya bisa menenangkan saja. Menenangkan. Kontak Iya. sama Haikal. Baik. Dan saat berhasil dievakuasi atau dikeluarkan dari runtuhan, gimana reaksi batin Pak Aziz itu, Pak? Sangat senang sekali, Pak. Sempat bertemu, sempat bercakap-cakap langsung, Pak? Kalau si Yusuf saya hanya bisa memandang saja. Saya berdoa, ya Allah, terima kasih telah memberikan putramu ini, ya Allah. Terus kalau si Haikal saya hanya bisa memandang karena waktu itu Haikal sangat drop sekali, pandangannya kosong, Pak. Baik. Kami banyak pelajaran ini, Pak, ya, dari Pak Aziz dan tim yang lainnya dalam proses penyelamatan. Di akhir perbincangan kami nih, Pak, dari pengalaman yang Bapak jalani, yang Bapak alami, pelajaran kemanusiaan apa yang paling Bapak ingin sampaikan kepada pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net ataupun masyarakat umum, Pak? Silakan. Kalau saya sih pribadi, korban Alfos ini yang masih hidup ini akhlaknya sangat baik sekali, Pak. Mungkin Pondok Alfos ini gagal membangun masjid, gagal membangun musola, namun tidak gagal membangun karakter penerus agamanya. Amin. Ya, ya. Baik, Pak Abdul Aziz, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami. Sekali lagi kami berterima kasih, kami apresiasi atas apa yang sudah Bapak lakukan untuk kemanusiaan ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Salam sehat, selamat malam. Demikian tadi tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya atau DPKP, Bapak Abdul Aziz.